Alhamdulillah, Alhamdulillahil Jabbaril Azim, Al-Ghaffarir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha min azabi jahannam. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitaba wa ukharu mutasabihat. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu 'ala zalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pada kesempatan yang sangat baik ini, khatib ingin menyampaikan wasiat takwa, berpesan agar kiranya kita selalu bertakwa kepada Allah di mana saja kita berada, dengan ketakwaan yang sesungguhnya, melaksanakan semua perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah merupakan fondasi buat kita sebagai orang yang beriman untuk menghadapi kehidupan di atas dunia ini yang penuh dengan fitnah, penuh dengan kemunafikan, sehingga kita sulit untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Dengan keistiqomahan kita tancapkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah kita tidak terjerumus dalam perbuatan fasik, perbuatan munafik, dan juga perbuatan zalim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, jamaah Jum'ah rahimakumullah. Kita masih berada di bulan Rajab. Bulan Rajab itu merupakan suatu bulan yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW, sesuai dengan sabda beliau, inna rajaba syahrullahil azim wa sya'bana syahri wa ramadana syahru ummati. Rajab itu adalah bulannya Allah, kemudian Sya'ban adalah bulannya Rasulullah SAW, dan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini banyak umat Islam yang memanfaatkan kemuliaan bulan Rajab ini. Ada yang dengan berpuasa, ada yang dengan bersedekah, dan juga ada yang memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi saat-saat ini
disadari atau tidak disadari, bahwasannya negeri ini banyak sekali diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari masalah longsor, kemudian banjir, ada juga yang kekeringan sama sekali. Kemudian lagi yang memprihatinkan kita sebagai umat Islam, banyak ulama-ulama yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala, banyak yang wafat, banyak yang meninggal dunia. Mereka adalah ulama yang mengajarkan ilmu kepada umat dengan ikhlas. Beliau berdakwah ke sana dan kemari untuk menyampaikan dakwah Islamiyah. Mereka yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu adalah ulama-ulama yang kebanyakan pimpinan-pimpinan pondok pesantren. Kalau ulama banyak yang dipanggil, banyak yang wafat, banyak yang meninggal dunia, lantas nantinya siapa yang akan mengajari ilmu-ilmu agama kepada kita, menyampaikan ilmu agama kepada anak-anak kita? Oleh karena itu, selagi masih ada ustadz atau juga ustadz kampung dikatakannya begitu, ajarkan anak-anak kita ilmu agama. Jangan sampai buta sekali sama pendidikan agama. Kalau ulama banyak yang meninggal dunia, nanti kepada siapa akan menanyakan permasalahan-permasalahan agama? Paling-paling kalau kita menemukan permasalahan agama, kita bawa HP kita buka mbah Google. Memang di situ ada jawabannya, tapi literasinya sangat kurang, dan juga kurang keberkahan kita menuntut ilmu dibandingkan dengan ulama atau guru-guru yang ada di sekitar kita. Ulama, kata Rasulullah, bagaikan lampu penerang di atas dunia ini. Al-ulama'u musabihun fil ardi wa warasatul anbiya. Ulama itu bagaikan penerang, lampu penerang di atas bumi ini. Mereka adalah pewarisku, kata Nabi, dan pewaris para nabi-nabi. Kemudian siapa saja yang tidak sedih dengan wafatnya para ulama, kata Rasulullah, man lam yahzan bimautil ulama fahuwa munafiqun. Barang siapa yang tidak merasa sedih, yang tidak merasa kehilangan dengan meninggalnya, dengan wafatnya para ulama, dia dikatakan sebagai orang yang munafik. Al-munafiqu fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu nanti akan ditempatkan oleh Allah pada dasarnya api neraka. Kemudian lagi, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, cobaan yang diberikan oleh bangsa ini, negeri ini, yaitu suatu wabah penyakit yang sampai saat ini dinyatakan masih ada. Sudah setahun virus COVID-19 ini berada di tengah-tengah kita. Banyak yang meninggal dunia. Usaha-usaha kita, ikhtiar kita sudah kita lakukan. Apakah itu dengan memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan lain sebagainya, bahkan dikatakan nanti akan dilakukan vaksin. Itu adalah ikhtiar yang harus kita hargai, yang harus kita lakukan, karena untuk terhindar daripada wabah virus penyakit yang mematikan ini. Harus kita puji
Tapi juga jangan sebaliknya. Jangan sampai sebaliknya. Dan kita tidak menginginkan sebaliknya, bahwasanya wabah virus yang diberikan Allah Subhanahu wa taala justru malah dijadikan bisnis. Nauzubillah, jangan sampai terjadi. Kalaupun ada manusia-manusia oknum-oknum yang memanfaatkan wabah ini, hendaknya dihentikan. Jangan sampai terus-menerus dilakukan. Kalau itu terus-menerus dilakukan, maka jangan heran kalau virus ini semakin ada dan semakin ada. Timbul lagi 117 katanya. Oleh karena itu, dibersihkan hati kita, dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak beristighfar. Bagaimana doa-doa kita mau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala kalau masih banyak orang-orang yang munafik, banyak orang-orang yang hatinya tidak baik, seperti dikisahkan dalam kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada saat itu negerinya Nabi Musa alaihissalam terjadi kekeringan yang sangat dahsyat sekali. Banyak hewan-hewan atau ternak-ternak yang mati. Kemudian juga banyak manusia-manusia yang mati karena ketidakadaan air, kekeringan. Nabi Musa didesak oleh umatnya agar supaya berdoa kepada Allah. Hadirin, ya Musa, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya diturunkan hujan. Dengan air hujan itu kami bisa hidup, ternak-ternak kami juga bisa hidup. Kemudian Nabi Musa melakukannya. Diajaknya umatnya untuk sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah lapangan. Kalau sekarang disebutnya mungkin salat istisqa. Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, turunkanlah hujan saat ini karena kami sudah lama kekeringan, banyak manusia-manusia yang mati, hewan-hewan pada mati. Turunkan ya Allah hujan saat ini juga. Permintaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dijawab oleh Allah? Ya Musa, tidak akan aku turunkan hujan saat ini. Kenapa ya Allah? Karena di antara orang-orang yang ikut berdoa kepadamu, banyak yang berbuat zalim, yang berbuat maksiat, dan dia tidak bertaubat kepadaku. Aku tidak akan turunkan hujan saat ini. Hadirin rahimakumullah. Kemudian Nabi Musa berbalik kepada umatnya, ya umatku, siapa di antara kalian yang berbuat maksiat, berbuat dosa, tidak bertobat kepada Allah, sehingga Allah menjawab tidak akan diturunkan hujan saat ini. Hadirin, ternyata terdiam semua. Sampai 3 kali Nabi Musa bertanya kepada umatnya. Dan yang ketiga kalinya ada sekelompok orang menangis terseduh-seduh. Dan dalam suara yang kecilnya dia bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa. Turunkanlah hujan saat ini. Barulah Allah turunkan hujan. Karena di antara pendosa-pendosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini adalah ibratan linnas. Pelajaran buat kita. Bagaimana doa-doa kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Sementara di dalam hati kita ini tidak bersih. Banyak kemunafikan, banyak orang-orang yang munafik. Sehingga doa-doa kita setiap kali berdoa
terhalang sama orang-orang yang munafik. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu kita manfaatkan bulan Rajab ini, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan iman Islam kita, ditaatkan dalam beribadah, dipanjangkan umur, sehingga kita lebih banyak lagi bertobat, karena sering kali kita melakukan kesalahan-kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mudah-mudahan kita mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal intisama bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihatil qudsi. وقال تعالى في كتاب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين والتابع التابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.